menginginkan saya kan? Hah? Kamu menginginkan saya? Ini kan yang kamu mau. Lakukan sepuas-puasnya. Aduh, Lydia seneng Om Har sama Tante Rosa berhasil membawa Bimo pindah ke Jakarta, Mam. Mereka menepati janjinya. Aduh, Mama. Ini udah gue duga. Gue sudah jatuh cinta sama orang yang salah. Ini nggak boleh terjadi, Mim. Lu kejar dia. Gue hari ini gue sayang balik ke Bandung ya. Lu bilang sama dia, lu bujuk dia kalau gue akan married sama dia. Lydia, bisa berhenti sebentar nggak? Kenapa? Aku mau beli majalah otomotif dulu. Ya, cuma sebentar kok. Tapi kan kamu nggak harus beli tempat kayak gini. Di mall juga bisa. Itu langganan aku dulu. Ya, cuma sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Lagi gue. Bukan pernikahan siri kan, Ros, yang kita kepingin. Tapi kita kan kepingin kalau mereka bisa melangsungkan pernikahannya di kantor agama. Supaya mereka bisa mendapatkan surat-surat yang sah sebagai suami istri. Diakui oleh negara. Iya kan, Ros? Ya, itu lebih afdol, Lus. Tapi gimana caranya kita mendapatkan izin dari KUA kalau waktunya sesingkat begini? Pokoknya kalau soal itu kamu nggak perlu khawatir lagi. Semuanya sudah saya atur. Cepat, cuma 1 jam. Kita sudah bisa untuk mendapatkan jadwal pernikahan mereka. Kapan itu? Besok, Rosa. Saya harus ngomong dulu sama Bimo. Nggak perlu, Tante. Lydia, apa kamu sudah membicarakannya sama Bimo kalau kalian mau menikah besok? Enggak. Nggak ada pernikahan besok, Tante. Apa maksud kamu, Lydia? Bimo sudah pergi, Mah. Di jalan dia menipu saya. Dan dia melarikan diri. Apa, Lydia? Bimo melarikan diri? Saya tahu, Tante. Bimo terlalu mencintai perempuan itu. Dan sekarang dia menemuinya, mungkin juga akan menikahinya. Saya dibohongi. Lydia. Wulan! Wulan! Ini aku Bimo, Wulan. Buka pintunya. Wulan, aku pulang, Wulan. Rumah ini mau dijual. Nggak mungkin ini. Wulan! Kamu nggak boleh ninggalin saya, Wulan. Wulan, buka pintunya, Wulan. Kamu jangan menghindar dari saya, Wulan. Wulan, saya akan menikahi kamu, Wulan. Wulan, please, Wulan, buka pintunya. Saya mencintai kamu, Wulan. Wulan! Bimo. Bim, saya udah dengar semuanya. Kamu bilang kamu mencintai saya kan?
Dan kamu juga mau menikah sama saya. Saya juga nggak bisa menghindar dari kamu. Saya tahu, Wulan. Kamu nggak bakalan bisa ninggalin saya. Kamu benar-benar membuat saya panik, Wulan. Kepergian kamu juga. Kamu nggak tahu kan kalau saya sempat putus asa. Saya pikir kamu nggak akan kembali lagi, Bimo. Tapi mereka yang yakinin saya. Lo tuh nggak bakal kehilangan Wulan, Bim. Kita tuh udah ngurusin surat nikah lo, KUA. Jadi lo tenang aja. Apa, Mim? Thanks banget, Mim. Gue terima kasih banget sama lo, ya. Brengsek. Apa sih maunya dia? Dia bukan cuma menentang kita, mah. Tapi juga sudah melecehkan aturan yang kita buat. Kita harus segera menyusul dia ke Bandung. Sebelum apa yang kita takutkan itu terjadi. Dia nggak boleh menikahi perempuan itu. Kita nggak akan bisa menemukan dia, Har. Karena dia nggak pulang ke rumah kita. Saya sudah berapa kali telepon Marni dan Bimo nggak ada di sana. Ponselnya dimatiin terus. Kita cari dia. Kita harus temukan dia, Mam. Cepat kamu siap-siap. Kita pergi sekarang juga. Non akan jadi wanita paling cantik dengan kebaya ini, Non. Bagus gak, Nat? Bagus. Pasti. Dan Bimo besok pangling lihat, Non. Aduh, rambutnya besok diapain ya? Disanggul aja, Non. Ntar malam saya pasti nggak bisa tidur, Rat. Jadi pengantin. Aduh, kata-katanya aja tuh udah asing buat saya. Apalagi saya membayangkan kalau saya akan menikah suatu hari nanti. Kamu tahu sendiri kan, Rat? Setelah Adit lahir, saya benar-benar benci yang namanya laki-laki. Apalagi Bimo waktu awal-awal kuliah. Malah dulu saya pernah berjanji saya nggak akan pernah mau menikah. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Makanya Non harus disyukuri semua ini, Non. Saksi? Syah? Alhamdulillah. Berarti sekarang saudara telah resmi dan syah menjadi pasangan suami istri. Wulan, kita sekarang udah jadi suami istri. Saya janji, saya nggak akan nyanyain kamu. Sebentar. Tunda dulu ya. Saudara harus tanda tangani surat nikah saudara dan tolong dibaca janji suami untuk istri dan istri untuk suami. Main nyosor aja ya si Bimo ya. Iya. Silakan ditandatangani. Mah, Bimo nggak masuk. Padahal hari ini dia ada jam kuliah. Jadi kamu belum temukan perempuan itu? Kemarin kan si Bimo nggak pulang. Udah pasti dia sama perempuan itu. Mungkin jam segini mereka belum bangun, masih tidur di sebuah hotel. Jangan punya pikiran yang ngeres gitu dulu dong, Har. Belum tentu Bimo melakukan hal yang sebodoh itu. Dia kabur dari kita aja kan sudah melakukan hal yang bodoh. Saya yakin dia pasti akan melakukan hal yang lebih gila lagi demi perempuan itu. Asal dia nggak nekat aja menikahi perempuan itu. Harusnya hari ini dia menikah sama Lydia. Sudahlah, Mam. Itu gampang, nanti kita atur lagi. Sekarang yang penting kita temukan Bimonya dulu. Kita pulang yuk. Saya yakin bagaimanapun juga dia pasti pulang.
kalian pada sedih banget sih? Jangan-jangan kalian iri pengen married juga nih? Enggak lah, Bim. Cuma abis ini rencana lo kemana, Bim? Kalian kayak nggak tahu aja. Semalam gue begadang sampai pagi sama kalian kan. Nah, beberapa malam nanti giliran Wulan yang gue begadangin. Tapi lo bakalan kuliah lagi kan, Bim? Oh, pantas kalian sedih. Kalian pikir gue nggak akan balik ke kampus, gitu? Terus kalian akan kehilangan gue? Enggak, Mim, Roy. Gue pasti akan kuliah lagi dan gue nggak akan pernah ngelupain kalian, ngerti? Tapi sorry loh, beberapa hari nanti gue harus ngelupain kalian karena gue harus bulan madu sama istriku yang satu ini. Kayaknya si Bimo udah ngebet deh. Ya udah deh, sorry ya, gue tinggal dulu. Oke, thank you. Gue parkirin. Oke, hati-hati ya. Hati ya. Selamat ya. Udah. Aduh, turunin saya dong, Pip. Saya bisa jalan sendiri. Malu kan diliatin orang. Kalau kamu saya turunin, jatuh ntar. Jangan dilempar. Dituruninnya baik-baik dong. Saya kan bisa jalan sendiri. Bim, saya malu diliatin orang ya dong, Bim. Saya nggak peduli. Hari ini saya khusus memanjakan kamu. Ya? Nanti orang-orang nyangkainnya kamu culik saya terus menyekap di kamar hotel, kan malu, Bim. Emang iya? Saya akan menyekap kamu dan kita nggak akan keluar-keluar di kamar hotel. Aduh, Bimo. Aduh, ini jadi berantakan nih kerannya. Tuan, tehnya silakan diminum. Ya. Nyonya silakan. Ya. Astaga, Ma. Kenapa kita nggak kepikiran ya? Ngapain kita berlama-lama nungguin si Bimo pulang? Kenapa kita nggak datengin aja rumah perempuan itu? Tadi kamu ke kampusnya Bimo, kenapa nggak tanya sekalian alamatnya dia? Nggak perlulah pakai tanya-tanya segala. Lydia kan pernah ketemu dia. Sekarang kita telepon Lydia saja, yuk. Oh iya ya. Kenapa kita sampai lupa? Ayo telepon, yuk. Bimo kali. Angkat. Halo, Bim. Di mana kamu? Pak, ini aku Arya. Arya? Iya, Pak. Kenapa? Memang suaraku mirip dengan Bimo, Pak. Lagian kan Papa lagi ada di sana. Loh, memang Bimonya kemana, Pak? Kamu ada di mana sekarang? Sekarang aku udah ada di Jakarta, Pak. Sekarang aku ada di rumah papanya Intan. Intannya mana? Ada tuh, lagi bicara sama papanya. Papa tahu, Intan. Kamu buru-buru pulang karena ingin memberikan surprise kepada Papa, kan? Katakan, Intan. Katakan bahwa misi kamu berhasil. Pak, tolong ngertiin dong. Intan kan masih capek. Besok aja kita bicarain lagi. Sekarang Intan mau pulang. Dan besok Papa akan tahu apa aja yang telah terjadi di Paris. No. Papa ingin jawabannya sekarang. Bisa-bisa Papa nggak tidur kalau kamu rahasian isi perut kamu itu. Papa bisa melihat, Intan. Sedikit membuncit perut kamu sekarang. Katakan, Intan. Katakan kamu berhasil memberikan hadiah untuk papamu ini, kan? Apa kamu... Please dong, Pak. Papa jangan bersikap seperti itu. Aku pergi hanya 2 minggu. Malahan kurang dari 2 minggu. Masa dalam waktu secepat itu aku bisa langsung hamil sih, Pak? Papa boleh berlebihan mengharapkan cucu dari aku. Tapi nggak mengenyampingkan logika dong, Pak. Tapi kamu kan bisa merasakan tanda-tanda ke arah keberhasilan itu, kan, Intan? Aku nggak janji, Pak. Aku dan Arya kurang menikmati bulan madu kami. Ya, kenapa kami buru-buru pulang?
Karena di Paris semakin membuat kami ruwet. Yang ada aku dan Arya terus berselisih mempersoalkan keinginan Papa ini. Loh, Sekarang apa yang Papa bisa tuntut dari aku? Aku sudah letih, Pak. Dan aku nggak akan pernah bisa mengabulkan keinginan Papa itu. jauh-jauh papa terbangkan kamu ke Paris. Nggak melakukan apa-apa selain bertengkar dengan suamimu. Papa sudah menduga ada sesuatu yang nggak beres dengan kesehatan Arya itu. Tapi papa nggak menyalahkan kamu, Intan. Tapi suami kamu yang harus papa tuntut. Gimana dia sekarang? Arya! Arya! Tenang aja Lydia. Udah dulu ya. Bye. Gimana, Har? Ternyata dia tidak tahu jelas alamatnya. Tapi dia sudah kasih petunjuk. Kita cari sekarang juga, Mam. Udah malam begini. Apa nanti tanggapan orang tua Wulan? Apa mereka nerima kita? Apalagi kamu yang darah tinggi begini. Bisa ribut nanti di sana. Gini aja deh, Har. Kita tunggu sampai besok. Lagian belum tentu kan Bimo ada di situ. Tapi secepatnya kita harus temukan Bimo, Ma. Karena ini adalah momen yang tepat. Arya sudah pulang. Dan Lydia sedang nunggu-nunggu kita membawa Bimo. Kita bisa segera nikahkan mereka. Ya, yakin aja lah, Har. Kita bisa melewati persoalan ini. Asal sabar. Ya. Pak, kenapa Papa selalu menyalahkan saya, Pak? Loh, siapa lagi dong? Hantu. Sudah jelas kalau kamu tidak bisa membuat Intan hamil. Ngapain kamu tutupin kalau kamu tuh nggak sehat? Jujur aja. Jangan-jangan kamu memang impoten. Pak, tolong sedikit kendalikan pembicaraan Papa. Hormatin juga perasaan saya. Kalau Papa memang masih penasaran dengan kondisi kesehatan saya, kenapa kita tidak pergi cek medis? Saya dan Intan siap melakukannya. Apa salahnya si Ar kalau kamu tuh berterus terang? Jadi kita nggak perlu cek-cek ke dokter segala macam. Pak, sudah dong, Pak. Nanti kita bicarakan lagi. Aku dan Arya masih letih. Otak papa ini lebih capek lagi, Intan. Suami kamu ini tidak bisa diajak kompromi. Ditanya dia balas bertanya. Bagaimana papa nggak stres? Ada jalan keluarnya, Pak. Kalau Papa memang merasa stres karena saya siap bercerai dengan Intan. Apa kamu bilang? Kalau Papa anggap itu perlu. Jaga mulut kamu. Papa salah berbuat kasar seperti itu. Ayo, Ar. Pak, kita pulang dulu. Bim. Kamu udah mandi? Emang sekarang udah jam berapa sih? Bu, sekarang ini udah siang. Tuh, matahari udah naik. Ayo bangun. Kamu manggil saya apa barusan? Kedengarannya pantas nggak? Saya panggil kamu ibu, terus kamu panggil saya ayah. Bimo, udah deh. Kita biasa aja, nggak usah panggil-panggil begitu segala. Saya tuh aneh, tau gak sih kedengerannya? Ya bisa apaan dong? Kayaknya sebutan itu deh yang paling pas. Coba, kamu bayangin. Ayah dan ibu. Kedengaran tuh serasi banget. Dan saya rasa ada juga pasti suka dengan sebutan itu. Kakek, sekalian aja manggilnya nenek ke saya. Udah deh, manggilnya biasa aja. Bimo dan Wulan, itu aja udah cukup. Kita jemput Adit yuk. Kasian loh dia di rumah sama Ratna mulu. Loh, katanya kan 3 hari. Ini baru 1 hari loh. Nggak mau.
Emangnya kenapa sih kalau cuma 1 hari di hotel, selebihnya kita bulan madu di rumah? Gak ada bedanya kan? Malah kamu bisa lebih deket sama Adit kalau di rumah. Dan kamu udah gak sabar kan dengerin Adit manggil kamu dengan sebutan Papa. Ya juga sih. Ya udah sekarang saya mau mandi. Kamu udah mandi kan? Saya mau mandi dulu. Ketemu dengan siapa ya, Pak? Apa betul ini rumahnya Wulan? Oh betul, ini memang rumahnya Non Wulan. Tapi Non Wulannya sedang pergi. Dengan Bimo? Maaf ya, Bapak ini siapa ya? Saya ini ayahnya Bimo. Oh, ayahnya Dan Bimo. Silakan Tuhan, silakan. Ya, enggak apa-apa. Benar kan? Anak saya sering berkunjung ke sini. Pergi kemana mereka sekarang? Bisa saya bertemu dengan bapak atau ibunya Wulan? Tuan. Tuan. Bapak dan ibunya Non Wulan sudah lama meninggal. Kenapa, Wulan? Kok kamu tegang? Takut ada orang tua saya? Masalahnya kan mereka nggak tahu sebenarnya kalau kita udah menikah, Bim. Saya nggak bisa ngebayangin gimana reaksi mereka nantinya kalau udah tahu. Saya takut. Wulan, mereka sekarang ada di Jakarta. Dan saya cepat atau lambat pasti akan kabari mereka. Kalau kamu udah jadi istri saya. Gak ada yang perlu kamu takutin. Saya akan ngelindungin kamu. Ya. Sekarang kamu turun dan ikut beres-beres bareng saya. Oke? Yuk. Aneh ya, Bim. Sekalinya saya datang ke sini, kitanya udah menikah. Saya takut. Bim, masuk. Kebetulan Mama ada di sini. Karena Ilma, ini Wulan. Selamat pagi, Tante. Saya Wulan. Bimo, Mama mau bicara sama kamu sebentar. Ayo masuk. Kamu nggak perlu takut ya, Wulan. Ini kesempatan baik untuk kita untuk jelasin ke Mama. Ya. Tapi Bim, Wulan, kamu percaya sama saya. Hanya butuh waktu sebentar kok. Dan kita akan keluar dari masalah ini. Oke. Udah, yuk. Anak siapa ini? Apa si Wulan itu janda? Jadi selama ini anak saya membuang-buang waktu hanya untuk janda? bukan Tuan. Non Wulan itu bukan seorang janda, tetapi memang belum pernah mempunyai suami, Tuan. Melahirkan anak? Apa mungkin mengandung tanpa suami? Atau jangan-jangan dia hamil di luar nikah? Betul begitu? Non Wulan itu selagi hamil ditinggal pacarnya, Tuan. Betul firasat saya. Si Wulan itu adalah perempuan yang nggak beres. Bilang sama dia, jangan pernah dia mendekati anak saya lagi.
Jadi itu perempuannya yang membuat kamu menentang mama sama papa? Hah? Hanya karena perempuan semacam itu? Ma, perempuan macam apa yang mau maksud? Dia cantik, dia mencintai Bimo, Ma. Bahkan dia jauh lebih cantik ketimbang Lydia. Iya, mama tahu dia cantik. Tapi nggak cukup hanya itu kamu menikah sama dia. Sekarang kamu harus rela melepaskan dia. Pernikahan kamu sama Lydia sudah mama siapkan. Enggak, Ma. Bimo nggak akan pernah ninggalin Wulan. Bimo, ngertiin dong sayang. Sekarang kita pulang ke Jakarta. Lydia sudah nunggu. Ma, nggak mungkin Bimo bisa menikahi dua perempuan sekaligus, Ma. Apalagi Bimo sudah mempunyai ikatan dengan salah satu perempuan itu. Bimo nggak bisa menikahi Lydia, Ma. Maksud kamu apa? Dengar, Ma. Bimo sudah menikahi Wulan. Apa? Baru saja kemarin, Ma. Dan Bimo mohon sama Mama untuk mengurungkan niat Mama menikahkan Bimo dengan Lydia. Kamu menikah sama perempuan itu tanpa sepengetahuan Mama sama Papa? Karena Bimo tahu Bimo nggak akan pernah dapat restu dari Mama dan Papa untuk menikah dengan Wulan. Bimo, apa yang kamu lakukan ini? Apa yang terjadi sama kamu? Tuhan. Maafin Bimo ya, Ma. Gimana? Mama, saya ingin bicara sama kamu. Tapi tenang, saya udah jelasin semuanya ke Mama. Kalau saya udah nikahin sama kamu. Saya takut. Udah. Kamu gak perlu cemas ya. Ayo temui dia. Sekarang? Iya, Wulan. Yuk. Udah gak apa-apa. Ya udah deh. Masuk. Kamu sudah tahu kan kalau Bimo akan kami nikahkan? Bimo memang pernah cerita tentang itu. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu masih mau nikah sama dia? Bimo sudah menceritakan semuanya tentang kamu. Harusnya kamu sadar. Kamu sudah punya anak satu. Apa pantas nikah sama anak saya? Harusnya kamu tahu. Keluarga kami ini keluarga terhormat. Apalagi soal menantu. Kami memilih nggak sembarangan perempuan. Apalagi janda beranak satu seperti kamu. Tapi Bimo mencintai saya, Tan. Dan kami saling mencintai. Saya pikir bukan itu alasan kamu untuk menikah sama dia. Kamu punya anak. Dan kamu mau menjebak laki-laki yang mampu membiayai kamu dan anak kamu. Dan anak saya terjebak. Itu kan? Maaf ya, Tante. Saya bukan janda. Dan saya belum pernah menikah sebelumnya. Dan soal harta, orang tua saya banyak sekali meninggalkan harta yang belum tentu bisa saya habiskan. Satu lagi soal anak saya, Tante. Biarlah itu menjadi kekhilafan saya. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang mengandung anak itu tanpa ayah karena laki-laki itu pergi meninggalkan saya. Kalau Tante pikir pernikahan saya dengan Bimo adalah suatu kesalahan, saya rela meninggalkan Bimo. Permisi. Tunggu. Kenapa kamu nggak tuntut pacar kamu dan kembali sama dia lagi? Karena dia pergi meninggalkan saya untuk menikah dengan perempuan lain atas paksaan orang tuanya. Saya sendiri sebenarnya nggak kenal siapa dia, Tan. Yang saya tahu dia datang dari Jakarta itu saja. Kenapa kamu merelakan diri kamu hanya untuk laki-laki yang nggak tahu latar belakangnya? Itu kan kesalahan kamu. Karena waktu itu cinta kami terlalu besar untuk dikalahkan. Saya sebenarnya nggak begitu kenal siapa dia. Dia bernama Arya. Laki-laki itu yang sudah menghancurkan hidup saya. Pak, kamu bilang Arya? Ya, Arya Dewantara.
Dan saya sendiri nggak tahu di mana dia sekarang. Nggak mungkin, kamu bohong. Nggak mungkin. Bimo, Ada apa, Ma? sekarang cepat kamu ceraikan dia. Kamu pulang ke Jakarta dan nikah sama Lydia. Perempuan itu menjebak kamu. Menjebak Bimo. Apa maksud Mama? Apa kamu nggak tahu, Bimo? Wulan itu ngaku-ngaku kalau anaknya itu adalah anak Arya. Anak kakak kamu sendiri. Mama sedikit pun nggak percaya sama omongannya dia. Tapi kalaupun benar, berarti dia tahu kalau kamu itu adiknya Arya. Dia sengaja menjebak kamu karena dia nggak mau kehilangan laki-laki seperti Arya. Karena Arya dari keluarga yang berlebihan. Dan sekarang kamu mangsanya. Nggak mungkin, Ma. Wulan tuh nggak pernah tahu kalau Bimo tuh adiknya Arya. Dan soal harta, Wulan sudah memilikinya sendiri kok. Dengar, Bimo. Mengumpulkan harta seperti penyakit. Walaupun dia sudah kaya, tapi dia mencari uang dengan cara yang mudah. Dan dia mau menjebak kamu. Enggak, Ma. Bimo nggak mungkin menceraikan Wulan. Bimo mencintai Wulan, Ma. Dan kalaupun benar anaknya Wulan anak dari kakak Bimo sendiri, malah itu lebih bagus, Ma. Berarti Bimo membesarkan anak dari darah Bimo sendiri. Bimo, tinggalkan dia. Kamu sudah terbius dengan kelicikan dia mengatasnamakan cinta. Wulan, tunggu Wulan. Wulan. Lepaskan saya, Bim. Saya nggak bisa hidup di antara kalian. Wulan, kenapa Wulan? Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau Adit adalah anak dari kakak saya? Kamu sendiri kenapa kamu nggak bilang kalau kamu adalah adiknya Arya? Wulan! Bimo, nggak usah kejar dia. Enggak, Ma. Saya harus kejar dia. Bimo! Wulan! Wulan! Tunggu, Wulan! 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 Jangan pergi. Kamu jangan pergi, Wulan. Sekalipun kamu pergi sama saya. Bimo, lupakan saya. Saya nggak bisa hidup sama kamu. Wulan, kita akan mengatasinya bersama, Wulan. Kamu ingat kan, kita sudah terikat. Dan kita punya cinta yang siapapun nggak akan bisa memisahkan kita, Wulan. Apa yang akan menghentikan cinta kalian? Biarkan dia pergi, Bimo. Nggak ada untungnya kamu dekat dengan perempuan seperti dia. Saya rasa Papa nggak akan pernah mengerti yang namanya cinta. Yang Papa tahu hanya pemasukan dan pemasangan saja, kan? Tahu apa kamu tentang cinta? Pak, ini masalah hati, Pak. Saya nggak bisa kehilangan dia karena saya mencintai dia. Ayolah, kita pergi bersama. Dengar perintah Papa. Kamu tetap di sini. Atau selamanya kamu tidak pernah akan Papa anggap sebagai anak. Maaf, Pak. Tapi saya juga mohon pengertian dari Papa. Bimo, sebaiknya kamu ikuti Enggak, perintah Bapak kamu. Wulan, mau kemana kamu? Wulan! 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 Wulan, buka Wulan! Wulan, berhenti Wulan! Wulan! Kamu nggak boleh pergi, Wulan! Wulan! Kamu nggak boleh nikahin saya, Wulan! Wulan, berhenti Wulan! 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 Apa yang telah merasukin kamu, Bimo? Perempuan itu tidak layak untuk kamu. Kamu harus ikut Papa ke Jakarta. Jangan pergi, Bimo. Kualat kamu nanti. Bimo! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.